Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17, edisi spesial ulang tahun DPR RI ke-77. Selengkapnya. Hari ini adalah hari spesial bagi DPR RI yang merayakan ulang tahun ke-77. Rapat paripurna pagi tadi dihadiri seluruh anggota DPR RI yang juga turut mengundang pimpinan lembaga negara dan ketua DPR terdahulu. Balik DPR RI berharap di usia Dewan Perwakilan Rakyat yang ke-77 tahun, kinerja DPR semakin lebih baik dan produktif dalam membuat undang-undang. DPR sejauh ini sudah mengakomodir apa yang menjadi aspirasi masyarakat dalam membuat undang-undang. Wakil Ketua Badan Legislasi, Willy Aditya mengatakan, di usia DPR ke-77 tahun ini, DPR sudah menjalankan tugasnya dalam perspektif legislasi, apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan dari pemerintah selalu diseimbangkan meskipun banyak pertentangan. Itu benar-benar menjadi sebuah titik penting dalam meletakkan satu bagaimana peradaban kita, yang kedua bagaimana partisipasi publik, yang ketiga adalah political will yang kuat dari DPR dan pemerintah. Itu bisa jadi benchmarking. Jadi keterlibatan publik dengan 100 RDPU lebih itu benar-benar menjadi sebuah gelombang besar dari publik ya. Sementara itu, anggota legislasi DPR RI lainnya, Iketut Karyasa mengatakan DPR RI sejauh ini sudah sangat produktif dalam membuat undang-undang. Ia berharap DPR bisa menjaga marwahnya sebagai pembuat produk undang-undang. Dari segi regulasi ini, bahwa DPR ini sudah cukup produktif. Terbukti beberapa undang-undang yang sebelumnya tidak diselesaikan pada masa ini, masa sekarang. Walaupun kita tahu di masa DPR ini kan sangat DPR yang masa sulit sekali karena bertepatan atau dalam menghadapi masa pandemi. Andre, TVR Parlemen melaporkan. Perayaan ulang tahun DPR RI juga dilaksanakan dengan kegiatan sosial berupa donor darah. Antusiasme pegawai di kompleks DPR RI sangat tinggi dalam mengikuti kegiatan donor darah kali ini. Dalam rangka HUT DPR RI yang ke-77, Persaudaraan Istri Anggota atau PIA DPR RI periode 2019-2024, bersama Palang Merah Indonesia menggalang donor darah menuju Indonesia Tangguh. Ketua PIA DPR RI Tri Hatmanti Utut Adianto mengatakan, kegiatan donor darah digelar sebagai bagian rangkaian agenda PIA DPR RI di bulan Agustus setelah peringatan HUT RI dengan tabur bunga dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sambut HUT DPR RI yang ke-77, ya, jadi PIA berpartisipasi dengan mengadakan donor darah hari ini. Ya, tujuannya karena kan donor darah itu baik buat kesehatan, baik buat kemanusiaan. Jadi kita memprioritaskan itu gitu, ya. Karena kan tadi sudah dibilang dari PMI bahwa setiap hari dibutuhkan 1.200 kantong ya. Jadi setiap hari harus ada. Sehingga untuk hari ini kita baru bisa menyumbang 300 kantong tapi dapat untuk 3 orang ya, 1 kantong jadi menjadi 900 kantong. Sementara itu, Wakil Ketua PIA DPR RI Rustini Muhaimin Iskandar mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan positif dalam membangun sebuah empati dari seluruh anggota PIA. Selain bertujuan untuk membantu sesama, juga bermanfaat untuk pendonor itu sendiri. Karena kita di samping membangun empati dari seluruh anggota PIA kita, juga kita bisa bekerja sama dengan seluruh komponen yang ada di DPR RI, contohnya kayak Kopri itu kegiatan kali ini mungkin semula itu yang biasanya dikerjakan oleh Kopri aja, sekarang bekerja sama dengan PIA ini menurut saya akan lebih positif dan akan lebih bermanfaat. Mario TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mengajak media untuk terus aktif ambil bagian untuk menyampaikan kinerja parlemen kepada publik. Media dapat menjadi supporting system dalam mewujudkan parlemen yang lebih modern dan transparan.
DPR RI mengajak media untuk terus aktif ambil bagian untuk menyampaikan kinerja parlemen kepada publik. Media dapat menjadi supporting system dalam mewujudkan parlemen yang modern dan transparan. Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Ahmad Dimyati Natakusuma dalam pertemuan dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Lombok beberapa waktu lalu mengatakan, parlemen dan media merupakan kesatuan yang tak terpisahkan terkait publikasi kinerja kedewanan. Menurut Dimyati, media dapat membangun opini dan edukasi positif terkait kinerja kedewanan pada masyarakat luas. Untuk itu, Dimyati mendorong Kesekjenan DPR RI terus memperkuat komunikasi dengan media. Dalam hal ini, Koordinatoriat Wartawan Parlemen agar terjalin kerjasama yang maksimal dalam mensukseskan tugas anggota Dewan. Nah, ini yang kami sedang dorong betul supaya ada kolaborasi konstruktif. Nah, ini yang bersama-sama. Tugas parlemen itu, tugas wartawan itu banyak diantaranya adalah membentuk opini, ada tiba-tiba apalagi masanya sekarang ini kan masa FOK gitu ya, FOK itu adalah FOK A itu adalah tidak lain perubahan yang begitu kencang sekali. Nah, ini yang harus dibangun bersama-sama dan saya perlu dorong terus supaya apa? Supaya mereka merasa ada di dalam, merupakan bagian, merupakan yang bergerak di dalamnya. Kolaborasi parlemen dan media diharapkan dapat menjadi upaya membangun citra yang baik dan sekaligus mewujudkan parlemen modern yang transparan. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sigit Rilo, TVR Parlemen melaporkan. Apa saja capaian DPR RI dalam setahun ini? Jawabannya sesaat lagi. Untuk itu, tetaplah di TVR 17 edisi spesial ulang tahun DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan Ketua Parlemen Dunia anggota G20 atau yang dikenal dengan P20 pada tanggal 6 hingga 7 Oktober 2022 di Gedung DPR RI Jakarta. Pertemuan yang dihadiri Ketua Parlemen ini sebelumnya dihadiri oleh Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani di Roma, Italia pada tahun 2021 yang lalu. The P20 should be able to help synergizing and combining the potential of various countries to face global challenges and create a shared future. I believe that through our cooperation in P20, we can help realizing a stronger and more sustainable global economic recovery. Pertemuan ini akan mendiskusikan tema besar Stronger Parliament for Sustainable Recovery sebagai upaya memperkuat peran parlemen dalam perbaikan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam perhelatan P20 ini, DPR RI membawa 4 isu prioritas yang akan dibahas, yakni percepatan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, isu-isu yang mengemuka dalam ketahanan pangan dan energi, dan tantangan-tantangan ekonomi, parlemen efektif, demokrasi yang dinamis, kemudian soal inklusi sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan. Kembali di TVR 17, menghadapi situasi sulit yaitu pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, DPR RI berkomitmen terus mendukung dan mengawal kebijakan yang diambil pemerintah agar benar-benar berdampak bagi kesejahteraan rakyat. Berikut informasinya dalam segmen editorial Parlemen.
Menghadapi situasi sulit yaitu pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, DPR RI berkomitmen terus mendukung dan mengawal untuk memastikan kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berdampak bagi kesejahteraan dan keselamatan rakyat. Pandemi COVID-19 bukan menjadi alasan untuk menurunkan produktivitas. Terbukti dalam setahun terakhir, DPR RI mampu menyelesaikan capaian-capaian yang luar biasa. Berikut ini beberapa capaian DPR RI dalam setahun terakhir. Dalam penutupan masa persidangan kelima tahun sidang 2021-2022, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengungkapkan capaian DPR RI di bidang legislasi. Dalam masa sidang kelima saja, DPR telah mengesahkan 11 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Salah satu undang-undang terpenting yang disahkan DPR RI adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Kehadiran undang-undang ini pada bulan April lalu mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat, terutama kaum perempuan. Undang-undang ini merupakan hadiah bagi rakyat Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa di Indonesia tidak ada tempat bagi kekerasan seksual. Ini merupakan hadiah ulang tahun bagi perempuan-perempuan Indonesia menjelang Hari Kartini. Insya Allah ke depannya kita semua bersepakat dalam implementasi undang-undang tersebut bahwa perlindungan perempuan dan anak, kemudian bagaimana hukuman dan lain-lain sebagainya itu memang bisa berpihak kepada korban dan juga kemudian memberikan efek jera dan hukuman bagi pelaku kekerasan. Jangan sampai ada kekerasan terkait dengan perempuan dan anak di Indonesia. Sebelumnya, pada bulan Maret 2022, DPR RI juga sukses menjadi tuan rumah sidang Interparliamentary Union atau IPU ke-144 di Nusa Dua, Bali. Acara ini dihadiri perwakilan dari 178 parlemen serta 14 perserikatan parlemen dari seluruh dunia. Suksesnya penyelenggaraan sidang IPU tersebut banyak mendapat apresiasi dari delegasi Forum Parlemen Dunia. Perhelatan acara ini pun menjadi barometer pelaksanaan event internasional dengan total delegasi yang hadir sebanyak 1.000 orang. Forum IPU ke-144 melahirkan beberapa resolusi, di antaranya adalah komitmen Parlemen Dunia dalam memenangi perubahan iklim dan resolusi soal konflik Ukraina-Rusia agar mengedepankan dialog dan diplomasi. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang dipercaya oleh dunia internasional karena dianggap mampu dan nyaman serta aman dalam menyelenggarakan IPU ke-144. Dan tentu saja harapan kami melalui IPU ini, Indonesia akan dapat mencapai keseluruhan resolusi yang diadopsi, dapat menyelesaikan masalah global yang penting dan dianggap perlu untuk mendapatkan perhatian seluruh komunitas yang ada di dunia. DPR RI bersama pemerintah juga telah menyepakati undang-undang tentang pemindahan ibu kota negara ke Nusantara yang ada di wilayah Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Undang-undang pemindahan ibu kota negara yang disahkan tahun ini merupakan peristiwa bersejarah bagi DPR RI. Karena dalam perjalanannya, Indonesia beberapa kali mencoba pemindahan ibu kota negara namun selalu menemui hambatan. Pemindahan ibu kota negara utamanya didasarkan atas prinsip pemerataan pembangunan dan perekonomian. Dan kalau kita berada di sini, di titik nol yang sudah ditentukan ini, sesuai dengan apa yang direncanakan, insya Allah nantinya Istana Presiden itu akan berada di sebelah sana, di bukit dan sebelah sana, kemudian di sekitarnya itu akan dibangun gedung-gedung pemerintahan, kemudian gedung DPR, juga lembaga tinggi negara yang lain dan kementerian yang lain. Jadi ini adalah satu titik yang menentukan di mana pusat atau titik Istana Kepresidenan beserta seluruh wilayah pemerintahan yang nantinya akan ada di ibu kota negara yang baru. DPR RI dalam menyusun undang-undang tidak mengutamakan kuantitas, tetapi mengutamakan detail dan ketelitian karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam ulang tahunnya yang ke-77, DPR RI semakin memantapkan diri
menjadi lembaga representasi rakyat dan mengawal kebijakan pemerintah agar pemulihan ekonomi dan kesehatan bisa lebih cepat dan Indonesia akan bangkit sebagai negara yang lebih kuat dari sebelumnya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kemajuan teknologi harus diimbangi dengan perlindungan data pribadi. Informasinya sesaat lagi. Untuk itu, tetaplah di TVR 17. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan Ketua Parlemen Dunia anggota G20 atau yang dikenal dengan P20 pada tanggal 6 hingga 7 Oktober 2022 di Gedung DPR RI Jakarta. Pertemuan yang dihadiri Ketua Parlemen ini sebelumnya dihadiri oleh Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani di Roma, Italia pada tahun 2021 yang lalu. The P20 should be able to help synergizing and combining the potential of various countries to face global challenges and create a shared future. I believe that through our cooperation in P20, we can help realizing a stronger and more sustainable global economic recovery. Pertemuan ini akan mendiskusikan tema besar Stronger Parliament for Sustainable Recovery sebagai upaya memperkuat peran parlemen dalam perbaikan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam perhelatan P20 ini, DPR RI membawa 4 isu prioritas yang akan dibahas, yakni percepatan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, isu-isu yang mengemuka dalam ketahanan pangan dan energi, dan tantangan-tantangan ekonomi, parlemen efektif, demokrasi yang dinamis, kemudian soal inklusi sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan. Kembali di TVR 17, DPR RI menilai bahwa rancangan undang-undang perlindungan data pribadi sangat penting, khususnya untuk keamanan masyarakat Indonesia dari kebocoran data. Berikut laporan lengkap dari rekan kami, Jaka Dwi Winarko, dengan anggota Komisi 1 DPR RI. Ya, selamat siang pemeriksa TV Parlemen. Hari ini kita kesempatan bagus ini bisa ketemu dengan Pak Yan. Kita bincang-bincang sedikit mengenai masalah sekarang RUU yang sedang dibahas, yaitu mengenai RUU perlindungan data pribadi. Pak Yan, terima kasih waktunya Pak Yan. Pak Yan, bagaimana sebetulnya sekarang ini kan kita ada berita-berita Pak ya, akhir-akhir ini mengenai ada pencurian data-data pribadi Pak. Nah ini seberapa strategis, seberapa penting RUU yang sekarang ini lagi dibahas antara DPR dengan pemerintah, Pak Yan? Yang pertama memang RUU perlindungan data pribadi ini kita bahas, tetapi yang menjadi prasyarat kepada pemerintah untuk mereka harus menyiapkan pusat pengelolaan data center. Nah, itu paling penting sekali karena pada akhirnya RUU perlindungan data pribadi ini kalau sudah selesai diketok DPR, ya otomatis implementasinya dalam pelaksanaan dan pengawasan akan dilakukan juga oleh pemerintah dan DPR hanya melaksanakan dari aspek pengawasan saja. Tapi full mereka akan melaksanakan dan mengawasi juga implementasi daripada undang-undang ini. Nah, karena dalam implementasi undang-undang perlindungan data pribadi itu tidak terlepas dari pusat data center. Kemudian kita juga berharap undang-undang perlindungan data pribadi yang kita bahas ini sudah memberikan sebuah regulasi yang dapat mengikat bagi pengguna data, ya, tapi juga
pemilik data. Pemilik data. Ya, terutama pemerintah harus membangun satu kesatuan sistem yang terintegrasi dalam rangka melakukan monitoring, tapi juga mengamankan atau cyber security-nya. Sehingga dengan demikian nanti ke depannya nanti kasus-kasus kebocoran data seperti ini tidak terjadi. Nah, data yang kita maksudkan sekarang itu sedang kami bahas dalam proses klasifikasi data. Nah, sehingga berdasarkan klasifikasi data, pemerintah itu bisa menerapkan sebuah skema yang dibangun dalam proses data elektronik, yang tentunya akan dilindungi dalam sebuah proses cyber security yang benar-benar bisa menjamin kerahasiaan dari setiap pemilik data, sehingga data yang nanti diproses itu tidak serta-merta diambil begitu saja tanpa persetujuan pemilik data, atau misalnya diambil berdasarkan kasus-kasus pencurian data. Tapi data yang diproses dan digunakan benar-benar mendapat persetujuan dari setiap pemilik data. Nah, jadi kira-kira korporasi, pemerintah maupun organisasi. Jadi kira-kira manfaat yang paling langsung dirasakan oleh masyarakat Pak dengan undang-undang ini kira-kira apa Pak? Manfaat yang akan paling besar dirasakan masyarakat adalah kasus-kasus pencurian data ini bisa diminimalisir. Dan harapan kita, pemerintah sudah mempunyai kekuatan hukum selain undang-undang ITE, tapi juga ada undang-undang perlindungan data pribadi yang merupakan dua regulasi yang akan bersinergi untuk mengamankan proses transaksi informasi elektronik yang sifatnya di situ ada data. Ya, jadi nanti dengan ada undang-undang ini kan kita berharap ada pelindungan data itu Pak ya. Dan nanti yang paling penting juga sebetulnya kan bagaimana undang-undang nanti penegakannya Pak. Nah ini kaitannya ini mana Pak? Termasuk juga lembaga nanti yang akan melaksanakan fungsi undang-undang ini seperti apa Pak? Nah untuk lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan undang-undang ini ya tentunya nanti kita memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk lembaganya. Nah, DPR mungkin hanya memberikan pertimbangan dan rekomendasi. Gitu. Tapi tentunya akan melibatkan peran dan pengawasan publik. Gitu. Sehingga secara otomatis ke depannya baik pemerintah, korporasi, organisasi maupun individu ya dari setiap pemilik data maupun pengguna data, bisa melaksanakan regulasi ini secara konsisten. Itu terutama mungkin vendor-vendor yang lain seperti YouTube, Facebook, kemudian WhatsApp, Twitter dan lain-lain. Ya ini mungkin bisa lebih tertib dalam menggunakan data-data pribadi kita warga Indonesia yang tentunya akan bersentuhan langsung dengan bisnis elektronik. Oke, ya terima kasih Pak Yan. Ya, demikian pemirsa tadi kita udah bincang-bincang sedikit mengenai masalah perlindungan data pribadi dengan salah satu anggota Komisi 1 Pak Yan Permenas dari Dapil Papua Partai Gerindra. Terima kasih. Kita kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan Ketua Parlemen Dunia anggota G20 atau yang dikenal dengan P20 pada tanggal 6 hingga 7 Oktober 2022 di Gedung DPR RI Jakarta. Pertemuan yang dihadiri Ketua Parlemen ini sebelumnya dihadiri oleh Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani di Roma, Italia pada tahun 2021 yang lalu. The P20 should be able to help synergizing and combining the potential of various countries to face global challenges and create a shared future. I believe that through our cooperation in P20, we can help realizing a stronger and more sustainable global economic recovery. Pertemuan ini akan mendiskusikan tema besar
Stronger Parliament for Sustainable Recovery, sebagai upaya memperkuat peran parlemen dalam perbaikan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam perhelatan P20 ini, DPR RI membawa 4 isu prioritas yang akan dibahas, yakni percepatan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, isu-isu yang mengemuka dalam ketahanan pangan dan energi, dan tantangan-tantangan ekonomi, parlemen efektif, demokrasi yang dinamis, kemudian soal inklusi sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan. Kembali di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa saja yang disoroti media nasional tentang DPR RI. Bersama rekan kami Arini Wijayanti. Terima kasih rekan Rudi. Pemirsa, TVR Parlemen, mari kita bahas apa saja sorotan media online yang menginformasikan soal kinerja DPR RI bersama saya, Arini Wijayanti. Yang pertama yang menjadi perhatian media online di Indonesia adalah soal kinerja legislasi atau perundang-undangan, di mana sebanyak 32 undang-undang telah diselesaikan pada masa sidang tahun 2021 hingga 2022, atau dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Kinerja ini merupakan pekerjaan yang ditempuh melalui pembahasan bersama antara DPR RI dan pemerintah serta mempertimbangkan berbagai pendapat dan kebutuhan hukum masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap undang-undang yang dihasilkan DPR memiliki keselarasan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta memiliki landasan sosiologis yang kuat dan mengutamakan kepentingan nasional. Selain dalam bidang legislasi, Puan juga melaporkan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan undang-undang yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam pembahasan undang-undang, DPR dan pemerintah dituntut agar selalu cermat dan mempertimbangkan berbagai pendapat. Di sisi lain, pembentuk undang-undang juga perlu terbuka pada berbagai pandangan, kondisi, situasi, dan kebutuhan hukum nasional. DPR juga disebut akan mencermati permasalahan terhadap buruh dan pekerja migran serta memperkuat peran TNI dan Polri. Puan berharap TNI dan Polri semakin profesional, humanis, dan melayani. Selanjutnya, yang juga menjadi headline di media online hari ini adalah suksesnya penyelenggaraan event internasional oleh DPR RI. Maret lalu, DPR RI dinilai sukses menyelenggarakan sidang parlemen tingkat dunia atau yang sering disebut sidang IPU. Penyelenggaraan sidang IPU ke-144 di Nusa Dua Bali banyak mendapat apresiasi dari para delegasi internasional yang hadir dalam forum parlemen tingkat dunia tersebut. IPU dinilai menjadi barometer pelaksanaan event internasional, di mana lebih dari 110 negara hadir dengan total delegasi sebanyak 1.000 orang. Para delegasi parlemen dunia mengungkapkan kegembiraannya. Sebagian menyatakan saat ini penyelenggaraan IPU telah naik kelas setelah melihat standar pelaksanaan IPU oleh DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR RI juga siap menjadi tuan rumah forum parlemen negara G20 atau P20 pada Oktober 2022 mendatang, dengan mengundang secara resmi pimpinan parlemen negara G20 untuk hadir. Puan Maharani menekankan bahwa dunia perlu bersatu untuk menyelesaikan masalah global secara bersama. Karena itu, Indonesia akan menekankan pentingnya kemitraan selama P20. Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI, Putu Supatmarudana, menyebut bahwa event P20 nanti merupakan kesempatan yang baik untuk membangkitkan dan mempromosikan sektor pariwisata, termasuk kekayaan seni budaya dan kearifan lokal kepada seluruh anggota P20. Itu tadi headline media online pada hari ini mengenai kinerja legislasi DPR RI dan juga DPR RI yang telah sukses dan siap dalam menjadi tuan rumah
pertemuan parlemen tingkat dunia. Saya kembalikan ke rekan Rudi. Terima kasih rekan Harini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional tentang kinerja DPR RI. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi spesial Hari Ulang Tahun DPR RI ke-77 pada hari ini. Saya, Rudi Romansyah, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.